Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari akuntansi Apagi, kelompok 6, akan mempresentasikan tentang provisi dan kontingensi. Yang pertama, saya sendiri, Nanda Alfionita, dengan NIM 012. Yang kedua, Kartika Dewi Anggraini, NIM 013. Yang ketiga, Eka Sulistia Minarti, NIM 058. Yang keempat, Sheila Nindayana, NIM 059. Yang kelima, Eka Rohmawati, NIM 1803020066. Dan yang terakhir, Elisa Ramasyakia Putri dengan NIM 1803020068. Next. Berikut adalah beberapa pokok pembahasan yang akan kita bahas mengenai provisi dan kontingensi. Yang pertama yaitu pengertian provisi, kemudian dilanjut dengan pengakuan provisi. Yang ketiga, pengukuran provisi. Yang keempat, jenis-jenis umum provisi. Yang kelima, pengungkapan terkait provisi. Keenam, liabilitas kontingensi. Ketujuh, aset kontingensi. Yang kedelapan, penyajian liabilitas jangka pendek. Yang kesembilan atau yang terakhir, analisis liabilitas jangka pendek. Next. Pengertian provisi. Apa pengertian provisi? Provisi adalah liabilitas yang waktu atau jumlahnya belum pasti yang biasa disebut dengan liabilitas yang diestimasi. Perbedaan antara provisi dan liabilitas seperti utang usaha atau wesel bayar, utang gaji, dan utang dividen. Yang kedua, pengakuan provisi. Dalam pengakuan provisi, beban liabilitas untuk provisi adalah sebagai berikut. Yang pertama, perusahaan memiliki kewajiban atau hukum dan konstruktif sebagai akibat dari peristiwa masa lalu. Yang kedua, kemungkinan besar memerlukan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat untuk menyelesaikan kewajiban. Yang ketiga, perkiraan yang dapat diandalkan dapat dibuat untuk jumlah kewajiban. Next. Pengukuran provisi. IFRS mengakui bahwa dalam pengukuran provisi, jumlah yang diakui harus menjadi estimasi terbaik dari pengeluaran yang dibutuhkan untuk menyelesaikan kewajiban ini. Ada beberapa contoh pengukuran provisi, yaitu yang pertama, pengembalian uang Carrefour, yang kedua, garansi Toyota, dan yang ketiga, gugatan Novataris. Next. Jenis-jenis umum provisi. Yang pertama adalah 1. Provisi litigasi, 2. Provisi garansi atau basis kas, basis akrual. Yang ketiga adalah premi dan kupon. Yang keempat, provisi lingkungan. Yang kelima, provisi kontrak memberatkan. Dan yang keenam, provisi restrukturisasi. Dan yang terakhir adalah asuransi diri. Next. Yang pertama adalah 1. Provisi litigasi. Perusahaan harus mempertimbangkan faktor-faktor berikut dalam menentukan apakah akan mencatat liabilitas hubungan dengan proses pengadilan yang tertunda atau terancam atau kemungkinan klaim, dan penilaian aktual. Yang pertama adalah periode waktu di mana penyebab utama tindakan terjadi. Yang kedua, probabilitas hasil yang tidak menguntungkan. Yang terakhir adalah kemampuan untuk membuat estimasi yang wajar mengenai jumlah kerugian. Next. Yang kedua, provisi garansi atau basis kas, basis akrual. Terdapat 2 metode dasar akuntansi untuk biaya garansi, yaitu yang pertama adalah basis kas. Dalam basis kas ini, dalam metode basis kas, perusahaan menanggung biaya garansi saat terjadinya. Dengan kata lain, penjual atau produsen mengenakan biaya garansi untuk periode di mana biaya ini menyesuaikan dengan garansi. Yang kedua adalah basis akrual. Dalam metode akrual, perusahaan mengenakan biaya garansi pada beban operasi
pada tahun penjualan. Pendekatan ini disebut sebagai pendekatan beban garansi atau experience warranty approach. Contoh pendekatan beban garansi. Diasumsikan bahwa Descent Machinery Company memulai produksi mesin baru pada bulan Juli, dan pada bulan Juli sampai Desember 2011 mereka berhasil menjual 100 unit dengan harga $5.000 per unitnya. Setiap mesin memiliki garansi selama 1 tahun dengan memperkirakan berdasarkan pengalaman di masa lalu saat menjual mesin yang serupa, bahwa biaya garansi akan berjumlah $200 per unit. Kemudian, akibat suku cadang dan servis yang diberikan sesuai dengan garansi mesin, dan perusahaan menanggung biaya garansi sebesar $4.000 pada tahun 2011 dan $16.000 pada tahun 2012. Jadi, yang pertama penjualan 100. Jadi, penjualan yang pertama 100 mesin dengan harga $5.000 per unit dari Juli sampai Desember 2011, maka kas atau piutang usaha sebesar $500.000 dan penjualan $500.000. Kedua, pengakuan beban garansi Juli sampai Desember 2011, beban garansi $4.000 pada kas persediaan dan gaji diakru atau biaya yang dikeluarkan $4.000. Laporan posisi keuangan 31 Desember 2011 melaporkan liabilitas garansi sebagai liabilitas jangka pendek sebesar $16.000 dan laporan laba rugi 2011 melaporkan beban garansi sebesar $20.000. Yang ketiga, pengakuan biaya garansi yang dikeluarkan pada tahun 2012 atas penjualan mesin pada tahun 2011, liabilitas garansi $16.000 pada kas persediaan gaji yang diakru atau biaya garansi yang dikeluarkan sebesar $16.000. Contoh pendekatan garansi penjualan, diasumsikan Anda membeli mobil baru di Halin Auto seharga $20.000. Selain garansi reguler pada mobil, perusahaan akan membayar semua perbaikan untuk 3.600 mil atau 3 tahun pertama, yang mana terdahulu Anda membeli seharga $600 untuk perpanjangan garansi yang melindungi mobil Anda selama 3 tahun atau 36.000 mil tambahan. Halin Auto mencatat penjualan mobil dengan garansi reguler dan penjualan perpanjangan garansi pada tanggal 2 Januari 2011 sebagai berikut. Kas sebesar $26.600 pada penjualan $20.000 dan pendapatan garansi yang masih harus diterima $600. Perusahaan mengakui pendapatan pada akhir tahun keempat menggunakan amortisasi garis lurus sebagai berikut. Pendapatan garansi yang masih harus diterima sebesar $200 pada pendapatan garansi $200. Lalu yang ketiga, premi dan kupon. Sejumlah perusahaan seringkali menawarkan premi baik secara terbatas ataupun berkelanjutan kepada pelanggan dengan mengambil box top, sertifikat, kupon, label, atau bungkus. Selain itu, ada kupon cetak yang dapat ditukarkan dengan potongan harga atau potongan-potongan yang lain. Adapun juga tujuan perusahaan menawarkan premi, penawaran kupon, dan potongan harga yaitu untuk merangsang penjualan. Contoh ilustrasi perlakuan akuntansi untuk penawaran premi. Fluffy Cake Mix Company menawarkan kepada pelanggan mangkuk adonan yang besar dengan menukar 25 sen dan 10 gunting stiker pada kemasan box tops. Bagi Fluffy Cake Mix Company, biaya per unit mangkuk adalah 75 sen dan perusahaan memperkirakan bahwa pelanggan akan menembus 60% dari box tops. Penawaran premi dimulai pada bulan Juni 2011 dan mengakibatkan perjunalan transaksi di bawah ini. Fluffy Cake Mix Company mencatat pembelian 20.000 mangkuk adonan kue dengan biaya per unit 75 sen adalah sebagai berikut. Persediaan mangkok adonan 15.000, kasnya 15.000.
Jurnal untuk mencatat penjualan 300 kotak adonan kue seharga 80 sen akan menjadi kas 240, penjualannya 240.000. Next. Fluffy mencatat penebusan aktual 60.000 box tops, penerimaan 25 sen per 10 box top, dan pemberian mangkuk adonan adalah sebagai berikut. Kas 60.000 per 10 dikali $0,25 jadinya 1.500, beban preminya 3.000, persediaan mangkuk adonannya 4.500. Perhitungannya 60.000 per 10 dikali $0,75 sama dengan $4.500. Terakhir, Fluffy membuat jurnal penyesuaian akhir periode untuk estimasi liabilitas atas penawaran premi yang masih beredar sebagai berikut. Beban premi 6.000, liabilitas premi 6.000. Perhitungan. Total box tops yang terjual pada tahun 2011 300.000. Total perkiraan penebusan 60%, jadi 180.000. Box top ditebus pada tahun 2011 60.000. Perkiraan penembusan masa depan 120.000. Perkiraan biaya klaim yang masih beredar 120.000 per 10 dikali $0,75 dikurangi $0,25 sama dengan $6.000. Laporan posisi keuangan Fluffy Cake Mix Company pada tanggal 31 Desember 2011 melaporkan persediaan mangkuk adonan sebesar $10.500 sebagai aset lancar dan liabilitas premi sebesar $6.000 sebagai liabilitas jangka pendek. Laporan laba rugi tahun 2011 melaporkan beban premi sebesar $9.000 sebagai bagian dari beban penjualan. Next. Yang nomor 4, provisi lingkungan. Pengakuan akuntansi liabilitas lingkungan. Perusahaan harus mengakui liabilitas lingkungan atau environmental liability ketika memiliki kewajiban hukum sehubungan dengan tidak terpakainya aset jangka panjang dan saat dapat diestimasi secara wajar dengan jumlah liabilitas. Yang peristiwa menimbulkan kewajiban, yang pertama melakukan decommissioning fasilitas nuklir, membongkar, memulihkan, dan reklamasi properti minyak dan gas bumi, biaya legal, reklamasi, dan pembersihan dan fasilitas penambangan tertentu, biaya legal, dan biaya penampungan tempat pembuangan akhir. Next. Yang kelima, provisi kontrak pemberatkan. Kontrak ini adalah kontrak di mana biaya yang tidak dapat dihindari untuk memenuhi kewajiban melebihi manfaat ekonomik yang diharapkan akan diterima. Contoh kontrak yang memberatkan adalah kerugian yang diakui pada komitmen pembelian yang tidak dapat dibatalkan dan tidak menguntungkan terkait dengan item persediaan. Kemudian selanjutnya yaitu provisi restrukturisasi. Akuntansi untuk provisi restrukturisasi masih kontroversial ketika perusahaan membuat keputusan untuk merestrukturisasi sebagian dari operasinya, maka perusahaan memiliki pembayaran untuk mengenakan biaya sebanyak mungkin terhadap provisi ini. Kemudian, untuk perusahaan yang mencatat biaya restrukturisasi dan liabilitas terkait itu, maka harus memenuhi persyaratan umum untuk mencatat provisi yang telah dibahas sebelumnya. Biaya yang dimasukkan dalam provisi restrukturisasi yaitu yang pertama biaya pemutusan hubungan kerja secara langsung pada restrukturisasi. Yang kedua, biaya terminasi kontrak seperti denda penghentian sewa. Kemudian yang terakhir, provisi kontrak yang memberatkan. Kemudian biaya yang tidak dimasukkan dalam provisi restrukturisasi yaitu investasi dalam sistem baru. Yang kedua, rendahnya pemanfaatan fasilitas.
Yang ketiga, biaya pelatihan atau penempatan staf. Yang keempat, biaya untuk memindahkan aset atau operasi, biaya administrasi atau pemasaran. Yang kelima, alokasi overhead perusahaan. Dan yang terakhir, biaya operasi masa depan yang diharapkan atau kerugian operasi yang diharapkan kecuali biaya yang terkait dengan kontrak memberatkan. Next. Kemudian, yaitu yang terakhir adalah asuransi diri. Asuransi diri bukan merupakan asuransi, tetapi resiko asumsi yang artinya perusahaan yang mengasumsikan resikonya sendiri yang menempatkan dirinya dalam posisi menanggung beban atau kerugian pada saat terjadi. Paparan resiko kerugian akibat cedera tidak diasuransikan pada pihak lain. Bagaimanapun adanya kondisi yang melibatkan ketidakpastian mengenai jumlah dan waktu kerugian yang mungkin timbul pada perusahaan tersebut. Kemudian pengungkapan terkait provisi. Pengungkapan yang terkait dengan provisi sangat luas, seperti perusahaan harus memberikan rekonsiliasi atas saldo awal dan akhir untuk setiap kelas provisi utama yang mengidentifikasi apa yang menyebabkan perubahan selama periode tersebut. Selain itu, provisi harus dijelaskan dan perkiraan waktu dari arus keluar yang diungkapkan. Juga pengungkapkan tentang ketidakpastian terkait dengan arus keluar yang diharapkan, serta penggantian yang diharapkan seharusnya diberikan. Kemudian akan dijelaskan oleh Mbak Elisa. Selanjutnya ada liabilitas kontingensi. Dalam laporan keuangan tidak diakui sebagai berikut. Yang pertama, kewajiban yang belum dipastikan sebagai kewajiban kini. Yang kedua, kewajiban kini yang tidak berkemungkinan besar pembayaran dilakukan. Yang ketiga, kewajiban kini dari estimasi yang handal atas kewajiban tersebut tidak dilakukan. Next. Selanjutnya ada aset kontingensi, yaitu aset yang mungkin timbul dari kejadian masa lalu dan keberadaan akan dikonfirmasi kejadian yang tidak pasti di masa yang akan datang, di mana kejadian tidak sepenuhnya berada dalam pengendalian perusahaan. Adapun aset kontingensi pada umumnya, yang pertama kemungkinan penerimaan uang dari hadiah, donasi, dan bonus. Yang kedua kemungkinan pengembalian dana dari pemerintah dalam sengketa pajak. Yang ketiga kasus pengadilan tertunda yang hasilnya menguntungkan. Next. Selanjutnya ada penyajian liabilitas jangka pendek. Liabilitas jangka pendek biasanya dicatat dan dilaporkan dalam laporan keuangan dengan keseluruhan nilai jatuh temponya. Akun liabilitas jangka pendek biasanya disajikan setelah liabilitas jangka pendek dalam laporan posisi keuangan. Dalam bagian liabilitas jangka pendek, perusahaan dapat menyajikan akun dalam urutan jatuh tempo, dalam urutan jumlah, atau dalam urutan preferensi likuidasi. Next. Yang terakhir ada analisis liabilitas jangka pendek. Yang pertama ada rasio lancar, yaitu rasio total aset lancar terhadap total liabilitas jangka pendek. Untuk rumusnya, rasio lancar sama dengan aset lancar dibagi liabilitas jangka pendek. Yang kedua ada asset test ratio, adalah rasio cepat yang berkaitan total liabilitas jangka pendek dengan kas, investasi, jangka pendek, dan piutang. Untuk rumusnya asset test ratio sama dengan kas tambah investasi jangka pendek ditambah piutang neto dibagi liabilitas jangka pendek. Selanjutnya akan ditutup oleh moderator.
Baiklah, sekian dari presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.